Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syafitri dengan NIM 025 akan mempresentasikan hasil UAS data mining yang telah saya kerjakan sebelumnya. Jadi, yang pertama ini adalah analisis data eksplorasi. Pertama ada word frequency unigram. Apa sih word frequency unigram? Jadi di sini unigram ini adalah pemisah kata, pemisah kata pemisah kata pada data dengan jumlah katanya itu sama dengan 1. Nah, di sini top 10 unigram negatifnya itu didapat anjing sama dengan penggunaan anjing itu sebanyak 9.766, penggunaan Viking sebanyak 8.533, penggunaan Viking anjing sebesar 1.650 dan selanjutnya. Selain ada unigram negatif, ada juga unigram positif. Nah, di unigram negatif ini kata-katanya itu tidak spesifik sebenarnya. Kata-kata yang masuk di unigram positif ini kata-kata yang bukan kata-kata negatif, maka dia masuknya ke yang unigram positif. Di sini ada yang masuk ke unigram positif dengan 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 jumlah penggunanya itu adalah 58.463 dan dan penggunaan dan ini adalah 51.293. Selanjutnya adalah diagram. Diagram ini adalah pemisah kata pada data dengan jumlah katanya tuh 2. Di sini kan semua datanya jumlahnya 2 semua nih. Yang pertama adalah Viking anjing, berapa sih penggunaannya? 5.825 kata. Anjing persib itu digunakan sebanyak 1.166 kata. Anjing Viking digunakan sebanyak 1.120 kata dan seterusnya. Nah, untuk yang diagram positif, top 10-nya itu adalah orang yang 10.998 kata. Orang-orang itu digunakan sebanyak 8.710. Nyadan digunakan sebanyak 4.020 kata. Selanjutnya, ada trigram. Trigram ini adalah penggunaan pemisah kata pada data dengan jumlah katanya itu sama dengan 3. Nah, di sini kan semua katanya 3 kan. Nah, top 10 trigram negatifnya ini, Viking anjing persib ini digunakan sebanyak 1.108 kali. Anjing persib bangsatnya digunakan 1.039 kali. Persib bangsa Bandung digunakan 986 kali dan seterusnya. Sedangkan untuk top 10 trigram positifnya itu, yang pertama ada orang-orang yang digunakan sebanyak 4.700 kali. Allah Subhanahu firman digunakan sebanyak 2.046 kali. Shallallahu alaihi wasallam digunakan sebanyak 1.714 kali dan seterusnya. Nah, untuk visualisasinya kita menggunakan word cloud. Di sini adalah word cloud unigram. Unigram tadi kan adalah pemisah kata dengan jumlah katanya kan 1. Nah, jadi konsep dari word cloud ini adalah uh, uh, semakin banyak kata yang digunakan, maka ukuran di visualisasi ini kan semakin besar. Contohnya ini, yang ini kan paling besar kan di unigram positif. Coba kita cek dari ini. Kan ketahuan kan, yang itu ternyata emang yang paling banyak digunakan. Maka konsep maka betul konsepnya itu semakin besar tulisan, maka semakin banyak kata yang digunakan. Begitu juga dengan unigram negatifnya. Di sini paling banyak digunakan adalah anjing, Viking, Viking anjing, sama, tidak, persib, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya adalah word cloud diagram. Diagram itu kan tadi kan memisah kata pada data dengan katanya itu sama dengan 2. Berarti di sini di diagram positif yang paling banyak itu adalah orang-orang, orang yang, nyadan, apa yang, Allah Subhanahu dan seterusnya. Sedangkan untuk diagram negatifnya paling banyak digunakan berarti Viking anjing, terus habis itu Bangsat Bandung, Bandung Kota, Persib Bangsat, anjing Viking dan seterusnya. Selanjutnya adalah trigram. Trigram tadi kan adalah pemisah kata pada data dengan jumlah datanya kan 3. Yang trigram negatif ini berarti yang paling banyak digunakan adalah Viking anjing persib, persib bangsa Bandung, Bandung kota maksiat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah trigram positif. Nah, trigram positif ini berarti yang paling banyak digunakan adalah orang-orang yang uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Nah, tadi udah nih kita proses edanya. Selanjutnya kita adalah proses pre-processing. Pertama di sini adalah cleaning text. Kita masukin dev cleaning text karena kita ingin cleaning text. Kita masukin juga datanya yang kita mau cleaning. Di sini ada stop, parameterizer, dan tokenizer. Stop itu apa sih? Stop itu adalah kata-kata yang umumnya diabaikan dalam pemrosesan teks. Jadi
kata itu tuh tidak dianggap penting maka diabaikan. Lemmatized adalah alat untuk mengonversi kata-kata ke bentuk dasarnya. Sedangkan tokenizer adalah alat untuk memecah teks menjadi token dari modul atau kelas. Nah, di sini nih ada nih data teks ini adalah mengubah data menjadi huruf kecil semua dan menghapus data yang isinya itu unfilable. Selanjutnya adalah dan preparing dan processing. Kita pakai fungsi data preparing dan preprocessing. Kita ambil nih pet data negatifnya dan pet data positifnya. Nah, di sini kita pakai encoding UTF-8, ini juga pakai encoding UTF-8. Selanjutnya adalah ke vektorisasi. Nah, apa sih TF-IDF? TF-IDF ini sebenarnya terdapat dari dua kata nih. Sebelumnya kita apa sih TF-IDF dalam garis besar? TF-IDF merupakan suatu algoritma yang mengalihkan antara term frekuensi dengan inverse dokumen frekuensi. Jadi ini tuh sebenarnya dari dua kata yang digabung menjadi dikalikan makna keduanya ini. TF itu maknanya yaitu menghitung jumlah kemunculan sebuah kata pada suatu dokumen. Sedangkan IDF adalah mengukur seberapa unik atau pentingnya suatu kata di antara semua dokumen dalam kumpulan data. Nah, secara umum nih, semakin tinggi nilai TF-IDF suatu kata dalam suatu dokumen, semakin penting kata tersebut dalam mendeskripsikan atau menyatakan isi dari dokumen tersebut. TF-IDF sering digunakan dalam proses pengelompokan teks, analisis sentimen, pencarian informasi, dan pengelolaan dokumen. Nah, selanjutnya di DF-IDF itu ada MindDF sama MaxDF. Apa sih maksud dari MindDF sama MaxDF? MindDF adalah parameter yang menentukan jumlah minimum dokumen di mana sebuah kata kunci harus muncul agar diikutsertakan dalam vektorisasi atau pembentukan matris DF-IDF. Kata kunci yang muncul dalam jumlah dokumen kurang dari nilai minimum DF akan dianggap tidak signifikan dan diabaikan dalam proses vektorisasinya. Sedangkan max DF adalah parameter yang menentukan batas atau jumlah dokumen di mana sebuah kata kunci dapat muncul agar tetap diikutsertakan dalam vektorisasi atau pembentukan matris DF-IDF-nya. Kata kunci yang muncul dalam jumlah dokumen lebih dari nilai max DF akan diabaikan dalam proses vektorisasi. Jadi untuk lebih mudahnya di sini ada contohnya. Nih di sini ada max DF sama dengan 0,9 dan min DF sama dengan 2. Apa sih maksudnya? Maksud dari min DF sama dengan 2 ini adalah, misalkan suatu kata misalkan jumlah kata di suatu dokumen itu kurang dari 2, maka kata tersebut diabaikan atau tidak abaikan atau tidak digunakan karena dianggap tidak penting oleh sistem. Misalkan di suatu dokumen tuh ada, tulisan, "kami", itu cuma satu kali di dokumen. Di seluruh dokumen, maka itu kata tersebut tuh kata kami itu dianggap tidak penting oleh sistemnya. Sedangkan untuk max DF sama dengan 0,9, ini maksudnya adalah, bobot persentase kemunculan, suatu kata. Jadi, misalkan, kan di sini kan 0,9 berarti kan 90%. Jadi apabila satu kata muncul lebih dari 90% di suatu dokumen, maka kata tersebut tuh dianggap satu walaupun kata tersebut banyak. Misalkan nih kata yang tuh, persentase di suatu dokumen itu misalkan ada 91%, berarti kan dia di atas 90%. Maka kata yang ini walaupun misalkan dia punya 100 kali ada di suatu dokumen, maka yang ini hanya dianggap satu saja walaupun dia punya 100 kali pengulangan gitu loh. Kenapa dianggap begitu? Supaya tidak terjadi, eee, pemberian informasi yang terlalu banyak. Yang selanjutnya adalah, modeling. Pertama adalah support vector machine atau biasa disingkat SVM. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Tujuan utama SVM adalah membangun batas keputusan yang optimal atau hyperplane yang memisahkan dua kelas dalam ruang fitur. Nah, di sini ada contohnya nih. Yang pertama, yang gambar sebelah kiri, ini kan ada lambang kotak dengan bulat. Dan juga ini ada garis-garis yang bisa disebut hyperplane. Kan hyperplane-nya banyak kan, garis-garisnya banyak. Nah, fungsi dari SVM di sini itu adalah untuk menentukan mana sih hyperplane yang paling optimal. Nah, di sebelah kanan ditentuin nih hyperplane optimal adalah seperti ini. Setelah ditentukan hyperplane optimal, kita cari maksimum marginnya. Udah dapet, cara menentukan maksimum margin ini kita ambil dari ini nih, dari, kotak-kotak dan bulatan yang sudah ada warnanya. Selanjutnya adalah, EWE atau
EWE atau metode featuring engineering. MWE atau frasa multikata adalah sekelompok kata yang biasanya muncul bersama dan membentuk makna tertentu yang tidak dapat dipahami secara harfiah dari makna-makna kata individunya. MWE melibatkan dua atau lebih kata yang berinteraksi atau membentuk suatu suatu membentuk sebuah unit makna atau konsep tertentu. Nah, contoh umum dari multi-word expression termasuk ini adalah misalkan membuang waktu, mendapatkan kembali, bertepuk tangan, dan mata uang. Apa sih maksudnya? Kan di sini misalkan kita ambil contoh ini mata uang. Mata uang kan dari dua kata kan, dan masing-masing kata tuh punya definisinya masing-masing. Misalkan mata, definisi mata kan alat panca indera, alat untuk melihat. Sedangkan uang adalah alat untuk bertransaksi. Tapi ketika digabungkan mata uang, berarti bukan uang punya mata, uang bisa melihat enggak, tapi lebih ke eh, lebih ke lebih ke lebih ke lebih ke nama lain dari uangnya itu. Nah, selanjutnya adalah pendekatan MWE digunakan dalam proses headroom negation untuk mengidentifikasi dan menangani negasi dalam teks. Selanjutnya di sini ada quote nih. Nah, ini ada quote di atas ini digunakan untuk menangani negasi dalam teks. Fungsi ini menggunakan ekspresi reguler atau biasa disebut regular expression untuk mencari kata-kata negasi dan mengubah struktur teks sesuai dengan aturan tertentunya. Jadi ini kan ada nih kata-kata yang sebenarnya nggak baku nih, nggak, tidak, TDK, DGN, kan ini bukan kata yang baku kan, maka dia akan diubah ke sesuai dengan aturan yang ditentukannya. Selanjutnya adalah, vektorisasi TF-IDF. Tadi kan TF-IDF itu kepanjangannya Term Frequency Inverse Document Frequency, merupakan metode yang digunakan untuk mengubah teks atau dokumen menjadi representasi vektor numerik. Ini melibatkan dua langkah utama nih. Pertama, menghitung frekuensi muncul setiap kata atau biasa disebut term frekuensi, kemudian term frekuensi pada sebuah dokumen, kemudian mengalihkan nilai tersebut dengan inverse dari frekuensi dokumen di seluruh korpus untuk memberikan bobot yang lebih tinggi dari kata-kata yang muncul jarang namun penting. Jadi ini balik lagi ke definisi yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai TF-IDF. Nah, ini adalah kolom matriks vektor di mana setiap kolom mewakili kata dalam dokumen dan nilai di setiap sel merepresentasikan bobot kata tersebut berdasarkan konsep FIDF-nya. Selanjutnya adalah kemampuan model dari hasil cross validation. Apa sih cross validation? Nah, cross validation itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan membagi data menjadi beberapa vote. Hasil dari cross validation dapat diukur menggunakan metrik sesuai seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Visualisasi konsisten model dapat ditunjukkan dengan box plot yang menggambarkan distribusi matriks kinerja pada setiap vote-nya. Di sini, apa sih maksud dari tabel ini? Tabel ini tuh merupakan hasil grid search cross validation. Di sini misalkan kita punya nih C-nya sama dengan 1, gambarnya 0,1. Maka kita tahu tingkat keakuratannya itu adalah 0,99214. Kita punya C sama dengan 1, gambarnya 0,01. Tingkat keakuratannya itu berarti kan 0,982311. Terus kita punya C sama dengan 10. Berarti kan misalkan gambarnya sama dengan 0,1. Gambarnya 0,1, maka tingkat kalkulatornya kan 0,9999214. C-nya 10, gambarnya 0,01, tingkat kalkulatornya 0,9999214, dan seterusnya. Nah, research cross validation ini bertujuan untuk mendapatkan estimasi yang lebih andal dan konsisten tentang kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan menetapkan nilai-nilai tersebut sebagai parameter model, kita dapat mengoptimalkan kinerja dan kemampuan generalisasi modelnya. Nah, ini ada gambar, ini merupakan gambar dari cross validation tadi. Mmm, eee, Gambar ini menunjukkan rentang performa model ini dari 0,9800 sampai 1000 atau biasa disebut 0,98% sampai 100%. Nah, dalam konteks ini performa model ini sangat bervariasi kan, karena ini tuh, performa modelnya itu bergantung pada parameter kombinasi parameternya. Hasil yang luas ini menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam kinerja model menggunakan berbagai kombinasi hyperparameter. Rentang yang signifikan ini menunjukkan bahwa konfigurasi parameter memberikan hasil yang sangat baik. Kenapa bisa disangkakan sangat baik? Karena dia tuh tidak menyebar secara luas gitu loh, karena dia ini masih ada di rentang satuan yang sama.
masih di 0,9. Jadi gambar ini dikatakan gambar yang baik. Selanjutnya adalah matrix evaluation. Evaluation matrix adalah ukuran atau matriks yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu sistem atau model. Evaluation matrix digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu sistem atau model dalam memecahkan masalah atau memprediksi hasil yang diinginkan. Dengan menggunakan evaluation matrix, kita dapat mengevaluasi kinerja model atau sistem dan memperbaikinya jika diperlukan. Nah, di sini tuh, ada hasil Randi VS Code, ada precision, recall, F1 score, support, ada juga akurasi. Apa sih precision? Precision adalah digunakan untuk mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif. Dalam konteks ini, baik untuk kelas negatif maupun positif kan precision nilainya sama-sama satu kan. Nah, ini tuh kesamaan ini menunjukkan bahwa ada dari semua prediksi yang dibuat oleh model untuk kelas tertentu semuanya benar. Selanjutnya adalah recall. Recall digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi semua intens kelas positif. Dalam konteks ini, recall negatif dan recall positif nilainya sama dengan satu, maka menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi semua instance kelas positif. Selanjutnya adalah F1 score. F1 score adalah kata-kata harmonik dari precision dan recall. Dalam hal ini baik untuk negatif positif kan hasilnya sama dengan satu juga kan. Nilai ini menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall. Selanjutnya adalah support. Support menunjukkan jumlah instansi yang instance dalam setiap kelas pada data uji. Di sini, supportnya beda-beda ya. Selanjutnya ada akurasi. Akurasi adalah rasio prediksi yang benar, baik positif maupun negatif, terhadap total jumlah instansnya. Dalam hal ini, akurasinya itu kan sama dengan satu kan, atau biasa disebut 100% juga. Nah, ini menunjukkan bahwa model mengklasifikasi semua instance dengan benar. Selanjutnya adalah macro average. Macro average adalah rata-rata dari matrik kelas untuk setiap kelas secara terpisah, sedangkan weight average adalah rata-rata yang diberi bobot berdasarkan jumlah instance dalam setiap kelasnya. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi proses model implementation menggunakan API dari model yang terbentuk. Nah, jadi di sini di VS Code-nya kita tuh punya folder namanya itu FSPY. FSPY yang seperti SPY yang isinya seperti ini, yang seperti itu. Terus nanti di run dengan menggunakan SPY nanti di run akan outputnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan ada http titik dua slash slash 127.0.0.1/800. Nah, ini tuh kita copy dan kita paste di Google, ditambahkan dengan slash docs. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti value-nya diisi sesuai dengan VS Code kalian masing-masing. Di sini UAS data mining Exia. Habis itu kita authorize. Setelah di-authorize akan muncul seperti ini nih. Nanti di try it out dulu, ada user AP sama end user. Ntar kita isi ini bebas sesuai kalian. Misalkan di sini user AP-nya Itansya, end user-nya Syafitri. Terus kita masukkan nih, misalkan kita masukkan request ID-nya, kita misalkan doa. Terus isi dari teksnya itu adalah semoga semester ini IPK-nya 3,5. Amin. Nah, ini nanti akan di-execute, terus data ini akan dianalisis sentimental, akan diperoleh hasil akhirnya itu bahwa kata tersebut positif dengan tingkat negatifnya itu 34,66 327 bla 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 dan tingkat positifnya itu 65,336726 bla bla bla. Nah, karena tingkat positifnya lebih besar daripada tingkat negatif, maka kata tersebut, kata dari semoga semester ini IPK-nya 3,5 amin, itu merupakan kata positif. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari model yang digunakan. Kelebihan pertama itu adalah performanya tinggi. Jelas, kelebihan utama adalah kinerja yang sangat tinggi. Model yang mendekati atau mencapai nilai sempurna pada materi evaluasi adalah hal yang diinginkan. Selanjutnya adalah akurasi sempurna. Dengan mencapai akurasi 100% pada pengujian data, model menunjukkan kemampuannya dalam membuat prediksi yang tepat untuk semua instance. Hal ini menjadi indikator yang kuat terhadap keefektifan modelnya. Selanjutnya adalah
mudah untuk diinterpretasikan. Suatu model yang mencapai skor sempurna seringkali mudah untuk diinterpretasikan. Eee, di mana punya kelebihan, maka dia punya kekurangannya. Yang pertama itu ada overfitting. Suatu model yang mencapai skor sempurna pada pengujian data menimbulkan kekhawatiran terkait potensi overfitting terhadap data latihan. Evaluasi lanjutan diperlukan untuk menilai kemampuan generalisasi model pada data baru dan belum terlihat, sehingga kinerjanya tetap optimal di dunia nyata. Selanjutnya, selain overfitting, kekurangannya itu ada datanya itu tidak seimbang. Jika data memiliki ketidakseimbangan kelas, di mana suatu kelas mendominasi yang lain, model dapat menghafal mayoritas kelas dan memberikan hasil yang sangat baik untuk kelas mayoritas, karena untuk kelas minoritas maka itu dianggap buruk karena dia tidak dihafal gitu loh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.